Check it out alive and leave the flame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get it alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada hari ini memasuki edisi ke-76. Webinar kali ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung penuh oleh Prams Management. Susunan sesi pada malam hari ini, Bu Heni, Bu Rizka, dan Bapak Ibu semuanya, itu ada pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian presentasi oleh narasumber, minimal 45 menit. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Nanti menariknya, nanti dua orang penanya yang paling baik dan paling menarik, akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk dua orang yang beruntung. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang ingin mempromosikan bisnis dan usahanya, boleh berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur pendidikannya Bu Heni dan Bapak Ibu semuanya agar kita belajar berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Kemudian diakhiri dengan penutup. Materi pada malam hari ini sangat-sangat istimewa karena narasumbernya ini kompeten di bidang K3, yaitu tentang penerapan K3 untuk bisnis dan usaha. Untuk lebih mengenal beliau, kita saksikan video berikut ini. Izin saya tampilkan videonya, Bu Heni ya. Oh, punya video saya, kah? Iya, kita bisa mengenal Bu Heni lebih dalam lagi. Sebentar. Saya Heni Budi Hasuti, CEO dan founder dari PT Trainers Management Indonesia. Ya. Trainers Management Indonesia itu adalah sebuah perusahaan yang berbadan hukum. Kami bergerak di bidang jasa K3 dan kami mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. K3 itu adalah kesehatan keselamatan kerja, sehingga kami lebih banyak fokus kepada sertifikasi untuk personil K3. Kalau kita bicara K3, maka K3 itu untuk semua perusahaan ya, karena pasti semua orang pengen ketika berangkat bekerja, kita kembali dengan sehat, tetap selamat, dan menjadi lebih bahagia ketika sampai di rumah. Nah, untuk lebih spesifik lagi, K3 itu diimplementasikan untuk perusahaan yang memang memiliki resiko menengah tinggi seperti manufacturing, telekomunikasi, pertambangan, rumah sakit, dan berbagai macam perusahaan yang memiliki karyawan, baik itu di udara, di laut, di darat, ya, jadi semua yang memiliki resiko kerja tinggi. Pada prinsipnya ketika kita berbicara tentang K3 itu kan kesehatan keselamatan kerja. Sehingga ketika bicara kesehatan keselamatan kerja, kita itu selalu diminta untuk mengingatkan rekan-rekan kerja kita agar mereka itu tetap sehat, agar mereka itu memastikan diri mereka ketika mereka berangkat dari rumah ke tempat kerja dan hingga kembali lagi ke tempat tinggal kita, itu nggak ada yang kurang satupun dari fisik kita. Karena ada banyak sekali resiko-resiko yang dihadapi oleh para pekerja di tempat kerja yang bisa jadi saja itu bisa berdampak kepada hilangnya bagian tubuh, atau bisa jadi berdampak kepada cacat, atau bahkan bisa jadi saja resiko terbesarnya adalah kehilangan nyawa. Sehingga ketika bicara mengenai K3,
saya merasa seperti ada panggilan untuk terus mengingatkan teman-teman bahwa kita itu harus tetap sehat, dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang di rumah. Alhamdulillah sebagai perusahaan jasa K3, Transmanajemen Indonesia sudah berjalan selama lebih kurang 6 tahun. Dan di tahun 2023 ini kami membuka kantor perwakilan baru, yaitu di Samarinda, Kalimantan, dan Makassar di Sulawesi Selatan. Selain itu juga kami juga punya cita-cita yang besar. Cita-cita kami itu TMI for Global 2024. Sebuah cita-cita yang memang sudah kami gaungkan sejak 3 tahun lalu. Sebelum masa pandemi kami sudah menggaungkan cita-cita ini, sehingga kami terus berpacu untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan standar kerja kami menjadi lebih baik. Dan saat ini TMI juga sudah melahirkan 2 anak usaha baru, yaitu Global Certification Management Indonesia yang bergerak di bidang lembaga sertifikasi seperti sistem manajemen K3 dan sistem manajemen internasional lainnya, seperti mungkin kita pernah mengenal ISO dan semua turunannya. Dan anak usaha kami yang lain adalah Global Education Management Indonesia, yaitu perusahaan yang membantu anak-anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai negara di Eropa dan Asia Pasifik. Transmanajemen Indonesia itu kalau ditanya apa yang membedakan, alhamdulillah semenjak tahun 2017 kami itu mendapatkan izin usaha dari Kementerian Tenaga Kerja itu sebanyak 11 izin usaha. Jadi Kementerian Tenaga Kerja itu untuk setiap kegiatan itu harus ada izinnya. Jadi nggak boleh kita sembarangan menyelenggarakan kegiatan pembinaan sertifikasi tanpa ada izinnya, karena sertifikatnya itu sendiri yang menerbitkan adalah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ketika bicara apa sih yang membedakan kami dari kompetitor lain, pertama kami memang punya 11 izin usaha dan itu tidak mudah untuk mendapatkan izin tersebut, karena memang ada berbagai macam persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan kami harus mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Dan untuk 11 izin tersebut kami berharap itu bisa menjadi one stop shopping untuk klien-klien kami di seluruh Indonesia, sehingga kalau umpamanya mereka ada di daerah itu mereka nggak perlu cari lagi kompetitor-kompetitor yang lain gitu ya, atau lembaga sertifikasi yang lain, karena kami dengan 11 izin usaha itu sudah jadi satu gitu. Dan terlebih lagi kantor kami sekarang ini berada di kawasan industri di Delta Silicon Cikarang, ada juga di Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, dan Samarinda, sehingga bagi perusahaan-perusahaan yang ada di daerah pun mereka nggak perlu membayar tinggi untuk berangkat ke Jakarta, sehingga kami ada di lokasi-lokasi yang tersebar di beberapa area tadi, memudahkan teman-teman ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di area kerja kami untuk bisa mensertifikasi karyawannya dengan tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk datang ke Jakarta. Ini tadi videonya sangat-sangat menarik. Nanti kalau Panjang itu. saya kira cuma 1 menit 2 menit ya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang luar biasa, Ibu Heni. Yuh. Luar biasa. Silakan, Bu. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih sama Mas Pram Ya. yang sudah mengundang saya, luar biasa. Malam Jumat kita berbagi, insya Allah ya. Ini bolehkah kita tahu dulu nih ada rata-rata ini dari mana aja ini ya Mas? Wah, ini seluruh Indonesia nih. Bapak Ibu Oh, seluruh mungkin Indonesia bisa ya? ya, Bapak Ibu mungkin bisa ditulis di kolom chat. Nah, usahanya Ayo apa ya? dong, kita bisa kenalan dulu, setidaknya saya bisa tahu bisnisnya apa nih gitu. Di sini yang sehingga kita bisa memberikan gambaran apa sih gitu ya bisnis kita yang memang perlu menjadi perhatian. Kita akan bicara terkait dengan manajemen risiko.
Jadi kalau kita bicara resiko itu apakah semua di sini seorang pengusaha semuanya atau memang ada yang berstatus pekerja? Saya minta di chat dong. Ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, silakan ditulis di kolom chat. Nah, siapa yang pengusaha, siapa yang masih karyawan. Nah, Oke, Miguel, pelajar. laundry. Nah, ini ada yang laundry. Laundry, wah, ini juga ada resikonya nih. Oh, pasti Bu. Pasti. Karena berhubungan dengan api. Iya, Nah, pelajar. Oke, Henry UWKS, Wijaya Kusuma, cuma, Surabaya. ya. Yang Silakan. lain, Nah, Royal Laundry juga di Pontianak, pengurus koperasi. ini Bapak Sumitra ini. Manajer area security. Security. Wah, ini security ini paling orang nomor 1 ini untuk urusan K3 ini. Betul, Siap, betul. Bu. Ya. Saya belajar sama Ibu biar lebih mantap Ya, lagi. ini nggak bisa lengah ini. Wah, Siap, Bu, siap. calon masuk surga ini, Pak. Siap, Bu, Amin, siap. amin, amin. Amin. Karyawan yang sedang belajar jadi business owner, wah luar biasa ini mah. Hmm. Ini pasti saya tahu orangnya ini Antonius ini. Didoakan. Amin, amin, amin. Ya. Silakan Oke. Bapak Ibu. Ya. Oke, teman-teman semuanya terkait dengan ini juga ada Nazwa. Hmm. Apa kabar Nazwa? Bukan Nasya Shihab ini ya. Bukan Nazwa Siap, tapi Nazwa Tali. Oke, teman-teman semuanya, saya minta sebutin di bisnisnya masing-masing atau di usahanya masing-masing ataupun di tempat kerjanya masing-masing resiko kerja yang mungkin timbul di tempat kerja itu kira-kira apa aja? Nah, silakan ditulis di kolom chat. Nah, risiko kerja yang bisa timbul di tempat Bapak Ibu apa? Nah, Ya, kira-kira apa nih yang menurut Bapak Ibu? Nah, kecelakaan lalu lintas, kantornya di pinggir jalan kah Pak? Atau berangkat ini Pak berangkat pulang atau bagaimana ini Pak? ya. Siap, Bu. Karena anggota kami juga ada yang kita dilibatkan di sebagai gatur lalin, ya sangat riskan sekali terjadi kecelakaan lalu lintas manakala kita sedang pengaturan lalu lintas, bisa aja terjadi hal yang tidak diinginkan. Hmm. Untuk itu anggota kami juga dibekali dengan safety riding di lapangan untuk sebagai bekal mereka, Ibu, untuk di lapangan itu, Bu. Iya, iya, iya. Ayo, ada lagi kah yang lain? Selain Pak Sumitra? Ada yang lain? Nah, silakan. Ini yang di laundry ini kira-kira ada resiko kerjanya apa sih? Wah, banyak sekali, Bu. Hilang, ganti rugi. Nah, apalagi? Risiko Kira-kira kebakaran di laundry. Nah. kebakaran, jatuh. Oke, apalagi? Ini orangnya ada berapa banyak nih? Musibah, bangkrut, ergonomi. Wah, keren. Berarti kan sudah mulai paham ya Ya. resiko kerja. Nah, kecelakaan berat, cedera ringan, pertikaian, hilangnya responsibilitas karyawan. Yes, keren. Luar biasa. Nah, kalau bicara resiko, kemudian kita bicara kecelakaan kerja. Saya mau tanya lagi nih, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ya untuk upaya mencegah kecelakaan kerja? Silakan di chat. Ya, silakan. Nah, untuk mencegahnya Di tempat seperti apa? kerja Bapak Ibu pencegahannya apa sih yang sudah dilakukan? Atau bahkan mungkin yang belum dilakukan? Yuk kita tunggu chatnya Mas Pram biar kita cek ombak dulu nih. Kira-kira teman-teman ini paham K3 nggak? Oke, pasang spanduk, pakai asuransi, memberikan refresh terkait SOP di lapangan. Oke. Mungkin memasang alat pemadam di tempat kerjanya. Nah, Lebih teliti dan hati-hati melakukan
sosialisasi terkait potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Ya, memaksimalkan penggunaan alat pelindung kerja, menyediakan alat. Oke, keren. Berarti sudah mulai banyak nih yang tahu Mas Pram. Iya, sip, Sehingga sip, sip. saya lebih enak lagi nih Iya. menyampaikannya informasi-informasi terkait dengan kecelakaan kerja. Iya. Nah, saya pengen tahu dulu nih. Saya mau tanya juga sama teman-teman pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman semuanya, seberapa penting sih perusahaan itu mengimplementasikan K3 di tempat kerja? Atau jangan-jangan ada yang belum tahu K3 itu apa? Nah, Nah, siapa yang belum tahu K3 nih? siapa yang belum tahu? Ayo ngaku. Nah, Ayo, ngacong, ngacong. ayo siapa yang belum tahu? Ada yang Bu belum Ari. tahu K3 kah? Mas Oke. Andi. Ya. Oke, ada ini Arisanti nih, Mbak Arisanti. ya, Mbak Ya, cewek. Arisanti. Ya. Arjani. Ariani. Oke. Ariani. Nah, Nah, K3. Oke. Kita coba ya cek dulu sebentar. Saya bisa kelihatan? share, Mas. Sudah kelihatan ya? Sebentar. Udah kelihatan ya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Mas, saya minta lembar yang paling belakang, Mas. Ini siapa yang share siapa? Saya. Oke. Mas, saya minta lembar yang paling belakang dulu. Halaman yang paling belakang. Iya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat ini ya terkait dengan K3, kita bicaranya itu adalah siapapun yang bekerja ya, karena kita bicara K3 itu adalah kependekan dari keselamatan kesehatan kerja. Sehingga kalau kita bicara keselamatan, berarti kan kita harus memastikan dulu ya bahwa kita pasti berangkat ke tempat kerja, kembali lagi ke rumah harus dalam kondisi yang selamat, gitu ya. Jadi, nah ini yang menjadi perhatian. K3 itu kita bicaranya bagaimana pekerjaannya dia menjadi karyawan yang berbudaya K3. Ya, sehingga ketika kita bicara resiko, ketika kita bicara mengenai dampak-dampak yang timbul ya akibat dari penyakit akibat kerja, kecelakaan akibat kerja, itu bisa kita lakukan sedini mungkin. Nah, saya pengen tahu juga nih terkait dengan resiko. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, bisakah teman-teman memberikan contoh daripada penyakit akibat kerja di tempat kerja? Di tempat kerjanya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat. Sudah ada yang menjawabkah? Bu Ariani itu, Bu. Oke, kelelahan yang dapat berakibat jantung. Terus TBC. Kenapa nih kira-kira TBC bisa menjadi penyakit akibat kerja? Wah, ini. Nah, baru ini. Silakan yang lain. Nah, apa yang bisa menyebabkan penyakit di tempat kerja yang berhubungan dengan K3 ini? Oke, penyakit akibat kerja itu apa aja kira-kira? Boleh diskusi ya sama saya, Mas. Ya. Boleh dibuka juga Silakan. ya. Nanti kalau mereka bicara bisa langsung itu nanti Ya. kembali mute lagi, boleh ya? Jadi silakan Bapak Ibu mungkin ditulis atau mungkin di open mic. Nah, apa aja yang bisa menyebabkan Kurang penyakit istirahat, kurang nutrisi, overthinking, diabetes, demam, batuk, pilek, kurang higienis kamar mandi, kepala tertimpa sesuatu, luka akibat benda tajam. Oke. serem-serem. Cacat tetap karena kecelakaan saat tugas. Oke. Saya berikan contoh ya, ini mungkin saja terjadi karena kan kita industrinya bisa beda-beda ya Mas Pram ya. Jadi seumpamanya tadi ada yang menyebutkan terkait dengan ergonomis. Adakah di antara kita yang minum airnya sedikit, kurang dari 2 liter contohnya? Adakah di antara kita yang kurang berolahraga?
Nah, ini ya kelihatannya kita agak-agak bingung nih kaitannya apa antara kurang air minum, terus kemudian kita kurang olahraga ataupun badan kita kurang digerakin gitu ya. Nah, kalau Antonius kurang olahraga nanti saya suruh push up aja. Biasanya kalau terlalu serius untuk kerja, kadang kita sering lupa minum gitu ya, Bu ya. Nah, Bisa betul. menyebabkan dehidrasi juga ya paling ya. Jadi artinya apa? Nah ini ada jatuh dari ketinggian, jarang olahraga, betul. Jadi gini, teman-teman semuanya, kalau kita bicara penyakit akibat kerja, itu banyak banget. Kadang-kadang orang itu nggak dipahami. Contoh ya, kita asik di depan komputer lama-lama, gitu ya. Ketika kita asik di depan komputer lama-lama, iya kalau asik lama-lama itu di depan komputer, karena memang sibuknya pekerjaan gitu ya, atau kita memang kadang-kadang kita bingung antara memang sibuk kerja sama kita susah mengatur waktu, manajemen waktu kita jadi berantakan, sehingga kita duduk berlama-lama, mata kita berlama-lama menatap layar, terus kemudian minum juga kurang, olahraga kurang. Nah, kenapa sih di kamar mandi itu selalu ada petunjuk untuk di kamar mandi ya, biasanya suka ada perhatikan urin Anda. Warna urin Anda bagaimana ya? Pasti ada warnanya tuh. Dari mulai kuning, butek sampai dengan bening. Kira-kira yang sehat itu yang mana? Warna urinnya? Apa ya? Nah, pasti yang bening ya, Bu ya. Ya. Yang mana? Kira-kira. Yang bening, yang kuning. Jadi pasti akan beda. Coba diperhatikan ya urin kita. Kalau kita dalam satu hari itu kita kekurangan minum air putih seumpamanya ya. Kita hanya minum sepanjang hari itu kopi. Coba perhatiin setelah beberapa jam itu bagaimana warna urin kita. Betul. Ya, itu simple aja dulu ya. Kita melihatnya sebelum kita melihat tataran yang lebih luas lagi. Yuk kita lihat ke implementasi ke diri kita sendiri. Sebenarnya kita sayang nggak sih sama badan kita gitu ya. Kalau seumpamanya kita sama badan kita sendiri nggak sayang, ya gimana kita mau sayang sama orang lain. Jadi jangan sampai karena ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang gitu kan ya. Nah itu menyedihkan sekali kalau seperti itu gitu. Jadi yang abang-abang yang baik itu adalah abang-abang yang berani memberikan air putih sama kekasih tercintanya. Jadi bukan kasih kebanyakan boba gitu ya. Karena kalau kita kebanyakan kasih boba, udah pasti kantongnya juga bakalan terkuras banyak. Tapi kalau air putih, wah itu hematnya banyak banget itu. Udah hidupnya pasti sehat, keren gitu ya. Nah jadi itu menjadi kenapa urin itu menjadi barometer kondisi fisik kita. Ya, itu baru dari diri kita sendiri ya. Kita menyayangi badan kita. Nah, bagaimana pada saat kita bekerja? Nah, pada saat kita bekerja kalau teman-teman lihat ya di bawah itu ada PPE. PPE itu adalah Personal Protective Equipment atau biasanya dikenal juga alat pelindung diri. Nah, kalau ini adalah bicara K3 itu adalah bicara yang paling luar. Kulit luarnya itu adalah di PPE gitu ya. Kalau coba teman-teman lihat kalau kita ada di jalan tol atau kalau kita lagi ada di luar gitu ya. Di tempat bangunan, konstruksi gitu. PPE yang dipakai apa aja nih kira-kira? Alat pelindung diri yang bisa kita kenali apa yang teman-teman bisa lihat? Helm. Ya, helm. Apa lagi? Terus ini apa? Rompi yang ada refleks. Ya, vest, safety shoes, boleh. Ya. Sarung tangan. Iya, vest, betul. Ya, masker. Helm. Kacamata pelindung itu. Ya, Google, kacamata itu ya. Nah, itu adalah alat pelindung diri yang paling sederhana banget.
Nah, kalau yang bekerja di ketinggian itu sudah pasti pakai full body harness, ya. Ada tali karmantelnya tuh yang nggak pernah lepas dari full body harness kita. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang, nah ini keren banget nih, lengkap banget nyebutinnya. Helm, sarung tangan, apron, safety shoes, Google, earplug. Wah ini jangan-jangan memang kerja di area Iya ini. ini ya. Hmm. Jadi PPE ini diatur ya dalam peraturan Kementerian Tenaga Kerja bahwa semua orang yang bekerja di perusahaan itu wajib diberikan alat pelindung diri. Nah, siapa yang memberikan alat pelindung diri? Kira-kira kalau kita bekerja di sebuah pabrik ataupun di sebuah perusahaan yang berisiko tinggi ataupun ya yang berisiko menengah, kira-kira alat pelindung diri itu yang menyediakan siapa sih? Kalau menurut peraturan Kementerian Tenaga Kerja? Ya pemilik pabriknya kalau nggak. Oke, good. Sepakat. Jadi sesuai dengan peraturan perundangan bahwa yang menyiapkan alat pelindung diri itu adalah perusahaan. Nah, jadi ini PR nih ya, kalau di sini ada para business owner ya. Jadi yang wajib menyediakan alat pelindung diri untuk para pekerjanya itu adalah perusahaan. Jadi jangan nanti dibilang bahwa itu adalah kewajibannya karyawan harus beli sendiri. Nah, masalahnya di luar sana banyak sekali karyawan-karyawan itu yang melakukan protes ke perusahaan, ke tempatnya dia bekerja, itu jarang banget yang protes karena nggak disiapkan alat pelindung diri. Rata-rata kalau mereka melakukan protes ataupun demo yang ditagih apa sih? Yang dituntut apa kira-kira? Naik gaji. Naik gaji, iya. Ya, yang dituntut biasanya apa? Naik gaji. Terus sarana dan prasarana yang sifatnya untuk kepentingan pribadi. Tapi nggak ada yang berteriak bahwa, Bu, saya mau kerja, Pak, saya mau kerja, gitu ya. Tapi saya harus dipastikan bahwa alat pelindung diri saya itu komplit nih, siap, gitu kan. Kalau semuanya bekerja di ketinggian, berarti apa yang mesti disiapin? Full body harness-nya, sertifikatnya, gitu ya. Harus dipastikan dulu nih bahwa saya memang tahu cara kerja aman. Karena yang terjadi adalah orang-orang yang bekerja di ketinggian itu kasihan banget. Karena memang kadang-kadang gini ya, orang-orang yang bekerja di ketinggian itu, mohon maaf, mereka rata-rata bekerjanya karena nggak ada pekerjaan yang lain. Latar belakang pendidikan mereka mungkin kurang. Sehingga mereka hanya berpikir bahwa daripada nggak ada pekerjaan lain, ya sudahlah bekerja di ketinggian aja. Apalagi alat-alat bekerja di ketinggian mahal-mahal. Ya. Jadi ya udahlah ala kadarnya aja gitu. Nah, apa yang terjadi? Resiko kerja sudah tinggi itu di depan mata. Padahal menurut peraturan perundangan 2 meter aja, ya 2 meter nih Bapak Ibu berdiri di atas pijakan, ya, itu setinggi 2 meter itu sudah harus pakai alat pelindung diri. Oh. Padahal cuma 2 meter aja, gitu. Jadi, nah yang seperti ini yang kurang sekali diperhatikan. Apalagi sih resiko di tempat kerja, contohnya ya, seumpamanya yang di pinggir jalan itu ada tukang las. Kalau kita perhatikan, tukang las itu banyak sekali mereka yang bekerja tidak menggunakan Google atau kacamata. Ya, betul. Atau mereka menggunakan masker harusnya. Harusnya yang benar itu dia pakai masker. Maskernya itu dari besi, hanya cuma tinggal kacanya aja buat melihat. Ada supaya pandangan ke apa namanya ke titik tempat dia mengelas itu kelihatan. Nah, apa yang terjadi? Banyak yang bilang bahwa, aduh kayaknya enggak deh, gitu ya, enggak betah. Ya, Udah betul. panas, ditambah lagi pakai alat pelindung diri, pakai masker, pakai earplug, ya. Terus pakai apa lagi? Pakai sarung tangan. Udah nggak betah nih. Udah biasa. Kadang-kadang ada orang yang bilang,
Ini udah kerjaan saya dari zaman dahulu kala, Bu. Dari saya belum lahir, bapak saya, kakek saya itu kerjaannya udah ngelas. Jadi saya udah tahu nggak usah pakai begini-begini itu udah cukup. Padahal apa sih resikonya yang terjadi pada saat kita melakukan pekerjaan ngelas tanpa menggunakan alat pelindung diri? Tahu nggak kira-kira apa nih? Ya ini apa kena percikan api itu. Kena percikan api, betul. Apalagi Mas, kira-kira Mas? Apa ya ini untuk melihat titik lasnya itu Bu, nanti bisa mengganggu retina mata itu. Ya, betul. Berdampak kepada percikan api, terus kemudian kebutaan, bener banget betul. ya, luka, lecet gitu ya. Karena, Hmm. nah ada juga nih kan pada saat kita pakai itu udah nggak usah susah-susah gitu ya, pakai itu udah biasa. Udah pekerjaan dari zaman dulu, kakek nenek saya begitu juga nggak pakai alat pelindung diri. Nah, kira-kira kalau seumpamanya itu terjadi di industri, di perusahaan, ya betul, asapnya Betul, bisa iya. mengganggu ya pernapasannya juga. Nah, kira-kira kalau itu dilakukan di perusahaan, di tempat kerja, kira-kira itu sudah melanggar peraturan belum ya? Dengan kita bekerja tidak menggunakan alat pelindung diri. Betul. Ya sudah. Ya sudah, kita sudah pasti itu kita sudah melanggar. Artinya dari situ saja itu sudah jadi temuan. Kalau kita melakukan yang namanya audit SMK 3 di tempat kerja, itu sudah jadi temuan awal itu. Alat pelindung dirinya kurang. Ya, pada saat masuk ke tempat kerja, apa sih yang dibutuhkan? Pertama, kita harus punya papan informasi terkait situasi ataupun resiko bekerja di tempat kita atau pada saat tamu datang. Nah, biasanya kalau kita ada di tempat kerja itu biasanya ada yang namanya safety induction atau kita diperkenalkan dulu risiko-risiko kerjanya atau potensi bahaya di tempat yang kita datangi itu apa saja gitu ya. Nah, coba yuk kita sama-sama cek, kita lakukan yang namanya behavior safety officer. Kecelakaan kerja di tempat kita itu yang belum ada rambu-rambunya, yang belum ada sign-nya di tempat kerja kita. Apa coba? Yuk sebutin. Sebutin 3 deh minimal di tempat kerja kita. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, yang belum tertulis di tempat kerja kita itu apa aja? Yang kira-kira harusnya ada, tapi ternyata kita nggak di perusahaan itu tidak ada. Pertanyaannya, apa potensi ataupun resiko kecelakaan, resiko penyakit, tapi tidak ada sign-nya, tidak ada informasinya, tidak ada rambu-rambunya. Sebutkan kira-kira 3 aja deh di tempat kerja. Kalau di tempat kerja, kalau di tempat laundry itu kalau saya itu biasanya ini Pak, untuk mencampur bahan-bahan kimia itu Bu. Coba di tempatnya Mas Pram, potensi resiko kerja yang Mas Pram belum kasih sign-nya itu apa? Ini yang Samsung, ini atas namanya siapa ya? Pak Samsung. Pak Samsung, saya manggilnya Pak Samsung, Pak Samsung. Ya, ini ada wajib pakai sarung tangan. Wajib pakai biar tidak tergores. Oke, coba kita lihat. Saya ambil contoh di tempat laundry. Menurut Mas Pram, menurut Mas Pram, potensi kerja potensi kecelakaan di tempat kerja kita itu apa aja? Kalau di laundry pasti kebakaran, Bu. Kenapa kebakaran? Ya mungkin karena ini gasnya bocor, kemudian tidak dicek pada waktu sebelum membuka laundrynya, mungkin pada saat penggunaan alatnya juga. Oke. Sebenarnya yang sering menjadi penyebab kecelakaan itu apa sih? Ya betul, korsleting listrik. Betul, ya. Jadi kenapa sih itu terjadi potensi kebakaran? Karena apa?
saklar itu kan kita cuma kapasitasnya cuma 1 ya. Ya, betul. Terus kemudian disambung-sambung menjadi 1 gitu ya. Nah, ini yang repot nih. Jadi memang kadang-kadang tempat kerja kita itu tidak didesain untuk pakai kerja aman. Ya, Betul. kadang-kadang pakai itu apa penyambung ya. Betul. Apa namanya ya? Connecting. Ya. Ya, ada connecting. Nah, connecting ini ya kadang-kadang kalau kita lihat itu sampai colokannya itu sudah kebakar, kita nggak tahu tuh. Betul. Ya, apalagi kalau memang alat-alatnya berat. Ya. Ya, nah itu yang bahaya banget. Ya, padahal itu sederhana, tapi kita tidak pernah memberikan sign, ya, tidak pernah memberikan tanda-tanda di tempat kerja kita, seumpamanya listrik ini, aliran listrik ini hanya boleh digunakan untuk 1 terminal, seumpamanya. Kan pasti ada analisanya dong. Kenapa sih terjadi potensi konsleting listrik atau potensi kebakaran? Kenapa? Lebih kepada listrik yang menjadi penyebab utama. Karena konslet, karena dayanya tidak sesuai gitu ya. Nah, kira-kira apalagi sih yang menjadi potensi kecelakaan ataupun potensi penyakit akibat kerja selain listrik? Silakan Bapak Ibu. Nah, potensinya apa saja yang bisa terjadi di tempat kerja? Ya, Racun limbah kali Bu. kenapa? Racun limbah B3 Oh kali. iya, betul, racun Betul. limbah. Nah, Betul. racun limbah ini menurut Bapak kira-kira bagaimana prosedur membuang racun limbah? Nah, Ya, izin Bu, ya mungkin Ya, kalau dengan siapa ini, Pak? Pak Sumitra Siapa, Bu? ya. Ya, dengan Sumitra Bu. oke. Silakan Pak Sumitra. Terima kasih Bu. Yang tentunya dari setiap area yang tentunya bahwasanya dari prosesi pembuangan limbah itu tentu sistemnya pasti berbeda. Contohnya saya sendiri memegang beberapa area, salah satunya misalnya rumah sakit, itu juga ada security kita yang di sana, dan juga ada misalnya dari bengkel mobil atau motor juga salah satu yang kita pegang. Nah, tentunya cara pembuangan limbah itu yang tentunya sudah diatur dalam standar AMDAL lalinnya lingkungan gitu Bu ya. Antara misalnya di rumah sakit dengan di dealer pasti berbeda gitu. Contoh kayak semacam di rumah sakit, limbah itu akan ditampung dulu, ya akan ditampung di dalam sebuah ipal ya. Jadi ketika keluar itu dia sudah berbentuk air bersih. Dan ada satu aja yang bocor ya, yang di luar kontrol kita misalnya, yaitu yang tentunya akan bisa mencemari lingkungan, yang efeknya juga akan bisa terhadap lingkungan masyarakat sekitar yang kena dampaknya gitu Bu. Mungkin itu Bu sekilas Bu. Iya, betul banget Pak. Jadi kira-kira kalau menurut Bapak supaya kerja kita aman, kira-kira apa yang diperlukan oleh perusahaan atau apa yang dilakukan oleh perusahaan agar SOP itu bisa berjalan dengan baik? Kalau menurut pandangan kami sih dari sisi security, karena kita juga security adalah mungkin pelaku K3 Bu ya, bukan ahli K3, kita pelaku K3. Jadi yang operator ya Pak ya, operator. Siap, betul Bu. Yang kami harapkan ya mungkin di lokasi kerja itu kita yang sangat kita perlukan adalah dengan adanya audit secara berkala Bu. Itu mungkin akan bisa kedetek kira-kira dari sisi minusnya di mana nih. Jadi minimalnya kalau dilakukan audit secara berkala akan kita bisa tahu letak kekurangannya di mana. Sebelum itu akan bisa menjamur kemana-mana, kita bisa langsung diberikan sebuah improve, sebuah perbaikan, sehingga tidak akan menimbulkan suatu kecelakaan yang berkepanjangan Bu. Jadi intinya yang kami perlukan mungkin audit daripada K3 ini secara berkala dari lisensi terkait mungkin Bu. Itu Bu mungkin Bu. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Sumitra. Luar biasa nih, keren nih. Gitu. Ya, Bu. Ya, artinya apa? Kita memang ketika bicara potensi kecelakaan kerja, ketika kita bicara tentang audit SMK 3, nah, apa sih yang harus kita pahamin dulu? Yang kita pahami adalah kita harus mengenal lebih dalam potensi resiko terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di tempat kita.
kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu meremehkan terkait dengan kerjaan kita cuma begini aja kok, nggak ada Betul. resikonya. Paling kalau resikonya umpamanya kalau di dapur nih umpamanya, paling tangan kita kepotong, keiris doang sedikit gitu. Atau setidaknya kalau di dapur gitu ya, resikonya setidak-tidaknya paling kena percikan minyak. Atau setidak-tidaknya kalau yang di rumah ya itu tadi konsleting gitu ya. Padahal di dalam peraturan ketika orang itu bekerja di perusahaan, maka dia wajib dilindungi. Ya, secara peraturan itu setiap orang yang bekerja itu disebut karyawan. Dan dia punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Ya perlindungan dari penyakit akibat kerja, perlindungan dari kecelakaan akibat kerja. Gitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa perusahaan-perusahaan itu wajib membuat yang namanya SOP tentang bagaimana cara kerja aman, cara kerja betul, cara kerja selamat, ya sehingga itu menjadi aturan main. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita sudah sampai di sini, berarti yang dibutuhkan apa sih dari perusahaan ataupun dari karyawan terkait K3? Kira-kira yang dibutuhkan apa? Sehingga supaya K3 di tempat kerja kita itu bisa terlaksana dengan baik. Jangan bilang uang dulu ya, uang itu udah mutlak. Ya, pasti banget. Ibaratnya kita kencing di kamar mandi aja itu udah pasti kita butuh uang tuh. Minimalnya 2.000, 3.000 itu udah pasti lah. Tapi menurut bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, hal lain yang dibutuhkan kira-kira apa sih? Sehingga semua saling bisa mengingatkan gitu ya. Kira-kira apa? Hal yang terpenting banget. Yuk coba. Nah, kesadaran. Kesadaran keren banget. Apalagi Pak? Kebijakan Bu, kebijakan terkait K3. Kebijakan terkait K3. Apalagi? Sosialisasi yang merata, pengetahuan yang merata tentang K3. Masih belum tepat. Apalagi? Komitmen perusahaan, Bu. Keren banget. Itu yang benar. Ya. Ya. Jadi yang terpenting itu adalah apa? Komitmen. Karena apa? Ada banyak loh perusahaan-perusahaan yang kita sudah lihat jelas banget. Pada saat kita masuk ada peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 di depan itu ya dipasang. Tapi ternyata yang namanya komitmen, yang namanya kesadaran itu tadi ternyata nggak ada. Contoh, pada saat kita menyeberang, ya di perusahaan itu kalau memang ada aturan mainnya, sebenarnya ada yang namanya area untuk berjalan, ya kan? Nah, tapi ternyata banyak banget ya pedestrian itu tidak digunakan dengan baik. Jalannya tuh bebas aja. Ketika jalan bebas aja, dapat teguran apa enggak? Ternyata enggak tuh. Nah, jadi yang harus berperan balik lagi nih Pak Sumitra sebagai orang yang ada di depan, di garda terdepan. Yang harus dilakukan adalah satu, ya, harus melakukan yang namanya safety behavior observer. Ya, itu yang paling gampang banget. Jadi kalau sebabnya ketika kita bicara komitmen, ketika kita bicara kesadaran itu tadi ya, maka yang perlu dilakukan adalah buat kayak Pak Sumitra ini yang perlu dilakukan adalah apa? Membuat BSO, Pak. List BSO. Apa list BSO itu? Behavior Safety Observer. Jadi Bapak melakukan pengamatan. Bahkan Bapak juga boleh membuat sebuah usulan ke pihak manajemen. Pak, saya membuat sebuah usulan. Satu hari kita menemukan tindakan-tindakan nirmis. Nirmis. Apa nirmis? Pengawasan yang terlewatkan ya Bu ya. Nirmis apa? Ayo nirmis.
Apa yo? Nah. Nyaslak. Nirmis Nyaris. itu adalah kecelakaan yang nyaris, yang Oh. hampir. Ya, contoh seumpamanya, nih yang sudah bisa jawab nih, Mas Muhammad Sahril. Coba contohnya nirmis. Silakan Pak Saril. Hampir celaka itu seperti apa? Nah, contohnya Ini seperti misalnya ada kejatuhan benda tapi tidak kena. Ini Oke, tidak kena. Tuhan tapi Hampir. nggak kena gitu ya. Oke, kira-kira apa lagi nirmisnya? Kesandung Sandung. tapi enggak jatuh. Hampir masuk selokan. Hampir masuk selokan. Ya, ambil. Ya, apa lagi? Apa? Banyak banget loh. Nah, kadang-kadang ya kecelakaan yang kita tidak pahami adalah ketika kita bicara efek domino ya. Kecelakaan kerja itu terjadi karena ada ribuan nirmis. Ya, karena ribuan nirmis itu, wah. Tapi karena kita menganggap enteng. Ya. Ya, udahlah, nggak penting. Nah, contohnya saya kalau ambil contoh di tempatnya Mas Pram sebagai pengusaha laundry, gitu ya. Ya. Nirmisnya apa sih? Coba, nirmisnya apa? Ya, Pada mungkin saat nyetrika, iya, mungkin itu kena juga. iya kan? Ya, betul. Sekali udah nggak apa-apa, 2 kali udah, karena itu udah jadi katanya udah langganan kerja. Kalau kerja di tempat laundry itu kalau tangannya belum kesetrika belum keren katanya. Ya, jadi harus keren itu kalau udah tatonya banyak. Ya, benar nggak sih Mas Pram? Ya betul. Ya? Betul. Ya, jadi kalau belum ada tato bekas kena setrika itu rasanya belum keren gitu. Padahal itu kan kita bicara potensi, apalagi bicara laundry itu ada boilernya loh. Betul, ya. Ya, ada boilernya. Bayangin kalau boilernya itu terjadi ledakan, terjadi konslet. Wow. Betul. Ya. Nah, itu hal yang paling sederhana banget itu ya. Itu di bagian laundry yang ibaratnya laundry rumahan ya Mas Pram ya. Betul ya. Potensinya coba nih Mas Pram nih sebagai pengusaha laundry. Kira-kira resiko apa sih yang bakalan Mas Pram hadapi? Ini apa tekanan gas ini, gas LPG kadang-kadang dari dryer dengan LPG itu terlalu dekat. Nah, ini iya. Jadi kita pernah dengar ya beberapa waktu lalu Pertamina itu hampir aja menarik, bahkan sudah menarik tabung-tabung melon. Kenapa? Tabung melon ternyata jadi sumber kecelakaan di tempat kerja buat para ibu-ibu. Betul. Ya, ibu-ibu yang lagi masak itu kerja nggak sih? Kerja dia. Nah, ketika pasang tabung gas melon, kemudian ada potensi ledakan, potensi kebakaran, ya itu adalah resiko yang harus dihadapi. Tapi kan sebenarnya nggak boleh begitu. Nah, sekarang Pertamina sudah semakin baik nih. Ya, jadi tata kelolanya sudah semakin bagus. Bahkan tabung melon ini pelan-pelan akan sudah mulai ditarik. Sudah diganti dengan tabung yang pink. Ya. Nah, dengan alasan apa? Lebih safety untuk Pertamina. Tapi untuk ibu rumah tangga alasannya udah deh melon aja deh daripada duitnya buat beli tabung gas mahal-mahal gitu kan? Iya betul, iya. Ya udah pakai itu aja, udah nggak apa-apa. Di tabung melon ada tulisannya hanya untuk orang apa? Miskin. Hanya untuk orang miskin gitu ya. Sakarepmu gitu. Yang penting saya judulnya berhemat. Ya. Kadang-kadang ini di tempat usaha manapun ya. Jadi mereka merasa lebih menghemat uang jauh lebih penting gitu ya daripada melakukan preventif jika terjadi kecelakaan di tempat kerja. Betul. Nah, kira-kira nih teman-teman semuanya, yuk kita jawab lagi lewat chat. Kalau terjadi kecelakaan di tempat kerja, resiko apa yang dihadapi oleh perusahaan? Silakan Bapak Ibu. Nah, kalau saya ya ini baju pelanggan ya hangus semua ini kemarin kejadian. Iya kan? Baju pelanggan hangus semuanya, kehilangan jam kerja, aset rusak, betul. Apalagi Pak? Kira-kira?
kerugian, turunnya reputasi, hilangnya karyawan, Betul ya. ya, tanggung jawab yang dihentikan operasionalnya. Ya banyak banget resiko yang harus Betul. ketika terjadi kecelakaan kerja. Dan yang terpenting lagi itu adalah goodwill. Betul. Ya, kalau sudah seperti itu, kan klien jadi mikir ya, ini bagaimana kualitas kerjanya, bagaimana resiko-resikonya kok seperti tidak ada apa ya, tidak ada tindakan preventif. Saya memberikan sebuah contoh, ya, betul teori gunung es. Saya memberikan sebuah contoh begini. Siapa yang pernah beli rokok ngeteng di Indomaret? Bang, Pak Mas, saya beli. Bang, saya beli rokok sebatang di Indomaret. Kira-kira gimana? Kayak Nggak ada kali Bu ya. Nggak ada. Nggak ada kali ya. Minimal Bisa 1 nggak pak. rokok sebatang di Indomaret? Nggak bisa. Tidak Bu. Nah, kira-kira kita bisa beli rokok sebatang di mana itu? Di warung paling Bu, warung pinggir jalan gitu. Iya betul. Ya, rokoknya nggak dapat, ribut ya, diajakin berantem bener ya. Ya, cobain. Kalau sebabnya kita bicara rokok ya, ini mungkin banyak bapak-bapak yang mungkin juga ngerokok lah. Ketika kita beli rokok itu di pinggir jalan dengan kondisi warna yang mungkin sudah berubah-ubah tuh, kira-kira nih, saking kepepetnya, seumpamanya, wah mulutnya udah asem, udah nggak enak gitu. dengan kondisi rokoknya yang mungkin udah warnanya udah nggak karu-karuan gitu. Tapi udah nggak punya duit. Ya kan, udah beli aja dulu deh gitu. Kira-kira disikat juga nggak tuh rokok? Pasti. Ya, banyak banget. Padahal ketika kita bicara rokok itu tadi, bisa jadi aja rokoknya udah berubah rasa nih. Betul. Karena kan kualitasnya sudah nggak terjamin dong. Sudah kepegang-pegang tangan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu juga, atau kita contohnya gini. Kalau kita bicara handphone. Siapa yang beli handphone Samsung boleh buka labelnya, boleh buka isinya, kecuali Samsung KW. Ya. Jadi kalau kita bicara seperti itu, bicaranya adalah kualitas, bicaranya adalah goodwill. Setelah membayar beli handphone, ternyata handphonenya ada rusak, kan yang dicek di situ. Nah, ternyata apa? Kalau memang dia nggak bagus kualitasnya, ya sudah, ditukar dengan yang baru. Tapi setelah membayar dulu. Tapi bandingkan dengan handphone Cina di pinggiran yang handphone apa yang nggak usah dibayar dulu tapi bisa dibuka kira-kira. Handphone apa tuh? Apa ya? Silakan Bapak Ibu yang pernah beli handphone ini. Handphone second, Bu. Ya? Second. Handphone second, Bu. Handphone second. Kalau keluar dari baru yang boleh dibuka itu apa? Handphone apa kira-kira? Nah, ini ada yang Nokia nih. Nokia, apalagi Nokia. Mana boleh Nokia dibuka? Bayar dulu. Sony Ericsson, ada tuh tambah lagi ya. Kalau kita beli ke toko, itu ada toko-toko handphone yang model-model Cina itu loh. Ya, yang mereknya apa ya? Macam-macam. Saya nggak tahu. Itu kalau kita beli, Cherry ya. Cherry, ada yang boleh dibuka dulu loh. Iya. Ya, kita pilih, kita lihat casingnya, kita lihat baterainya, kita lihat bentuknya, cantik atau enggak, menarik hati atau enggak gitu. Coba kalau kita beli handphone yang bagus gitu ya. Yang sekarang handphone yang paling bagus itu apa sih? Samsung umpamanya, Samsung berapa gitu ya? Atau iPhone deh. Boleh nggak kita beli iPhone dibuka dulu tuh segelannya? Waduh, bisa rame tuh. Bisa rame ya, gitu. Nah, kenapa sih mesti begitu? Karena si iPhone itu harus memastikan bahwa barang ataupun produk
ya, yang dibeli sama customer dia itu dalam kondisi yang bagus, yang utuh gitu ya. Jadi kalau kita bicara sistem manajemen, kualitas layanan, kualitas produk ya, itu harus bisa dipastikan bahwa semuanya terkontrol. Nah, sama juga dengan ketika kita bicara itu tadi, ada orang yang balik lagi kalau kita bicara PPE, ada perusahaan-perusahaan yang menganggapnya udahlah PPE mahal, lu juga kalau kerja hati-hati aja deh, gitu ya. Ya nggak usah lah kita pakai PPE-PPE segala, ntar udah dibeli. Iya. Ya, padahal itu kalau kita bicara peraturan, kita bicara hak kita, itu adalah bagian daripada kewajiban bahwa PPI itu wajib, nggak boleh enggak. Betul. Ya, nah sekarang kita naik nih, kita lihat kalau PPI sudah terpenuhi, maka kita bicaranya terkait dengan administrasi kontrolnya. Ya, bagaimana sih mereka kerja? Pada saat kita masuk kerja, itu harus jelas dulu nih laporannya. Kalau istilahnya ada apa? Working permit, izin kerja. Ya, jangan cuma udah kerja, tapi kita nggak jelas nih alur prosesnya di sebuah bisnis itu seperti apa. Cara aman dalam bekerja itu bagaimana? Siapa yang memantau kita kerja? Kan itu harusnya ada di buku working permit-nya. Jadi itu ada kontrolnya. Contoh seumpamanya orang yang bekerja di ketinggian naik ke tower. Kira-kira berapa jam tuh dia harus istirahat? Pada saat dia posisi menggantung. Bayangin, kalau dia dalam posisi menggantung, ya, kalau kita lihat ke tower gitu ya, dia posisi menggantung, itu kalau dia dia tidak segera beristirahat, bayangin alat pelindung dirinya itu kan sudah ngikat badannya dia. Nah, kalau seumpamanya ada potensi dia tiba-tiba lemas, kehabisan oksigen dan lain sebagainya gitu ya, atau tiba-tiba kena heart attack di situ. Nah, itu kan harus segera dievakuasi. Nah, siapa yang menjamin semuanya itu bahwa dia kerja dengan aman? Ya, harus ada administrasi kontrolnya. Contohnya, seumpamanya sebelum bekerja, dicek dulu kesehatan karyawannya. Dia ada potensi penyakit jantung atau enggak? Atau dia takut ketinggian atau enggak? Atau dia punya darah tinggi atau enggak? Nah, itu adalah salah satu bagian dari job safety-nya seorang bekerja di ketinggian. Ada administrasi kontrolnya. Ketika semuanya ini sudah dicek, gitu ya. Oh, oke, aman. Ada nih centangnya, semuanya baik. Maka dia baru bisa kerja. Tapi kalau masih ada yang tekanan darahnya masih minus, tapi dipaksain, berarti ada resiko yang harus ditanggung. Ya, resiko yang ditanggung itu apa? Ya, dari kita kemungkinan tiba-tiba ketika kita bekerja di ketinggian, terus kemudian ada kehabisan oksigen, ya. Tapi nggak didata dulu nih, tiba-tiba jadi isu. PT A atau perusahaan A atau pabrik A, karyawannya mati lemes, menggantung. Nah, ini kan menjadi presiden yang nggak baik kalau udah begitu, Mas. Jadi akan menjadi sebuah isu. Oh, ternyata kecelakaannya nggak dilakukan tindakan preventif, nggak ada catatannya, nggak ada kontrolnya, gitu. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi harus selalu ada laporan-laporannya. Jadi nggak boleh nih yang ketika kita bekerja, tapi kemudian kita nggak ada reportnya, kita nggak ada administrasi kontrolnya. Ya, nah ini menjadi satu hal yang penting banget di awal sebelum kita bekerja. Jadi kenapa harus ada orang yang berdiri di lapangan, ada orang yang melakukan mentoring, ada orang yang melakukan controlling. Ya, ini potensinya gimana? Kalau memang aman, ya baru kita boleh kerja. Kadang-kadang orang menganggap sembrono,
Udahlah, nggak usah lagi pakai dicatat-catat. Kita juga tahu kita nggak mungkin menggadaikan nyawa kita atau mengorbankan nyawa kita. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau kita bicara SOP, ketika kita bicara aturan main yang bersifat mandatori gitu ya, kalau perusahaan sudah bilang, hei kamu pakai alat pelindung diri, hei kamu ada sign-nya itu di situ ya, nggak boleh nyebrang sembarangan. Kamu harus pakai glove, kamu harus pakai Google, kamu harus pakai safety shoes, kamu harus pakai helmet, kamu harus pakai vest. Ketika itu bersifat mandatori, maka itu menjadi wajib. Nah, bagaimana untuk bisa dijadikan mandatori? Harus ada aturannya. Ya, disinilah administrasi kontrol. Siapa yang membuat aturan? Harus ada yang namanya P2K3. Apa itu P2K3? Panitia, kok saya lupa, apa Rizka? Panitia pengawas K3. Betul ya Rizka ya? Panitia pengawas. Benar, Bang. Ya, panitia pengawas K3. Nah, siapa panitia pengawas K3 ini? Sekretarisnya harus seorang ahli K3 umum yang sudah di-training dulu. Kenapa ahli K3 umum? Sama ahli K3 umum itu kurikulumnya itu didesain sedemikian rupa. Jadi entah itu dia bekerja dimanapun, baik itu di konstruksi, baik itu di rumah makan barangkali, ataupun kerja di rumah sakit, ataupun dimanapun area kerjanya, maka untuk kurikulum K3 umum itu mencakup semuanya. Ya, makanya P2K3 itu wajib menjadi sekretaris di tempat kerja, harus menjadi orang yang mengajukan program kerja terkait dengan K3. Nah, ini menjadi penting. Kira-kira teman-teman, siapa nih yang belum menjadi seorang ahli K3 umum atau di perusahaan sudah punya belum? Nah, kalau kita bicara K3 itu bicara pahalanya yang luar biasa banget itu. Karena kita mengingatkan teman-teman supaya mereka bekerja dengan aman. Berangkat kerja aman, pulang kerja juga aman. Aman, iya. Ya, bayangin kalau kita berangkat kerja karena kerja kita tidak aman, kerja kita sembarangan, begitu pulang ada resiko kecelakaan kerja yang kita tanggung. Jangan karena kita dapat BPJS ataupun dapat asuransi hilang satu jari, kita boleh dapat duit sekian seumpamanya. Dikasih 100 juta. Ya apalah artinya uang 100 juta kalau bagian tubuh kita ada yang hilang. Betul. Ya, ada yang mau badannya, bagian tubuhnya ada yang hilang, tapi dikasih uang 100 juta. Waduh. Jangan Ya. atuh Bu. Kalau saya sih nggak mau tuh. Iya. Dikasih 1 miliar umpamanya, tapi resikonya kakinya buntung sebelah. Aduh. Pasti nggak mau. Ya, pasti nggak mau. Artinya apa? Badan kita itu jadi lebih mahal. Betul. Ya, lebih mahal dibandingkan dengan apapun gitu ya. Contoh lagi, seumpamanya resiko kecelakaan kerja. Kenapa kita perlu dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu ada perlindungan? Kenapa harus pakai seumpamanya? Kita lihat ya, perempuan-perempuan yang kerja di pabrik, dia nggak pakai kerudungnya, dia nggak boleh pakai peniti. Ya, ada tuh. Ya, dia nggak boleh pakai peniti, dia harus pakai kerudung yang modelnya bergo, yang langsung dipakai gitu. Iya. Ya, kenapa? Itu biasanya di mana tuh? Di pabrik-pabrik apa tuh yang kayak begitu tuh? Kayak pabrik-pabrik apa? Ini perakitan atau pabrik rokok tadi Kota Malang. Ya, kalau yang pakai begitu, yang nggak boleh pakai peniti, biasanya itu dia kerja di semacam pabrik-pabrik pipa ataupun bukan pipa, tapi apa ya, selang-selang yang kecil itu ya, panel-panel yang kecil yang kabel-kabel listrik dan lain sebagainya ada itu. Nah, kenapa? Dikhawatirkan ketika dia pakai kerudung ada penitinya, dia lupa nih taruh di situ. Ya, ketika dia ada potensi penitinya, biasanya nih yang pada perempuan-perempuan nih yang pada pakai peniti suka ditusukin sembarangan. Nah, betul. Ya,
Kita nggak sengaja nih, kita duduk di jok seumpamanya, tiba-tiba pantat kita kerasa kayak ada yang nusuk-nusuk. Ternyata apa? Begitu dicek ada jarumnya. Nah, Banyak perempuan-perempuan yang pakai kerudung pakai jarum pentul ya. Nah, ya, betul. dia lupa nih. Alih-alih dia mau pakai lepas kerudung, mau pakai ambil air wudhu ya, jarum pentulnya nggak dia simpen yang proper. Dia tusukin itu, entah itu di jok kek, ya di mana gitu ya. Itu biasanya perempuan-perempuan tuh yang pada pakai kerudung. Ya. Ya. Nah, atau ada lagi yang resikonya lebih gede lagi. Ada yang suka pakai di dijepit di mulut gitu ya. Nah, ada potensi dia tertelan. Nah, betul. Ya. Jadi sebenarnya memang kadang-kadang begini, kerudung yang pakai modelnya bergo memang nggak cantik. Nggak kelihatan indah gitu ya, nggak kelihatan rapi gitu. Tapi memang kalau untuk di dunia kerja itu ada artinya kalau memang dia potensinya tinggi ya, kerja di lapangan. Kenapa nggak boleh pakai kerudung yang panjang-panjang kalau yang perempuan bekerja di pabrik? Atau ketika rambutnya panjang, dia harus dikuncir, harus pakai Ikat rambut. Ikat rambut. yang kayak masker buat rambut itu? Oh, apa itu? Ya, pengait masker tuh ya yang Iya, ada pelindung rambut ya gitu, supaya ya. dia itu tidak tidak kena, rambutnya itu nggak kemana-mana. Ada potensi memang kalau ketika dia kerja itu rambutnya ketarik ataupun bagaimana gitu ya. Nah itu potensi kecelakaan kerjanya tinggi banget. Nah itu sebabnya di banyak perusahaan yang sudah mulai sadar diri dengan K3, mereka sudah mulai tipis-tipis mengimplementasikan SMK 3. Ya, terima kasih Mas Randy. Saya dibantu mengingatkan, ya ada panitia pelaksana K3, P2 K3, betul. Saya lupa. Ya. Nah, jadi si panitia pelaksana K3 ini atau P2 K3 ini, dialah yang membuat aturan main. Dia yang membuat sebuah rencana kerja. Itu sebabnya makanya seorang ahli K3 itu ketika dia membuat sudah disahkan oleh dinas setempat terkait dengan implementasi K3, dia harus membuat laporan tuh. Dia harus membuat sebuah rencana kerja. Dari mulai apa? Kita bikin rencana kecil, BSO. Kemudian BSO itu Behavior Safety Induction. Terus apa observer? Terus kemudian kita bikin safety induction. Potensi kecelakaan kerjanya itu di mana saja, ya. Nah, itu merupakan administrasi kontrol. Semuanya yang berkaitan dengan kertas itu adalah di administrasi kontrol. Nah, selanjutnya kalau itu semuanya udah beres, kita naik lagi ke engineering control. Ya, di engineering control inilah kita benar-benar memperhatikan resiko, ya, resiko kerja. Resiko kerja ini apa? Seumpamanya yang berkaitan dengan bahan kimia. Bahan kimia, kita perlu cek apa aja sih yang kita butuhkan untuk bahan kimia ini. Ada yang tahu nggak? Yang kita perlu lakukan untuk informasi bahwa ini adalah bahan kimia. Kira-kira kita butuh apa nih? Material dataset. Kenapa? Mana? Kurang keras suaranya, Mbak? Halo? Kita butuh apa? Kita butuh apa ya? Untuk di bahan kimia, oke, material dataset, ya, MSDS. Nah, yang dibutuhkan apalagi selain itu? Penandaan. Ya, kita mesti melakukan pemisahan. Apa sih yang terkait dengan potensi-potensi ataupun resiko-resiko bahaya? Dari mulai kita menyimpan tempat sampah aja deh ya. Tempat sampah itu sudah mulai harus dipisah. Mana yang bisa didaur ulang,
mana yang tidak bisa didaur ulang, mana yang basah, mana yang kering. Pernah lihat ada tempat sampah yang seperti itu? Ya, ya. Sampah Siap, basah, pernah, sampah Bu. kering ya. Ya, sampah basah, ada sampah kering. Terus kemudian dipisahin mana sampah yang bisa di-recycle atau sampah yang memang sudah tidak bisa di-recycle, artinya itu menjadi limbah tetap, ya. Nah, itu pasti ada ketika memang di perusahaannya sudah mulai memperhatikan K3. Tapi coba kalau seumpamanya perusahaan itu tidak memperhatikan K3, apa yang terjadi? Itu kabel mungkin di mana-mana, limbah, apalagi limbah komputer deh, seumpamanya ada komputer yang rusak, itu Ya. ditaruhnya di mana-mana. Ya, kita nggak punya tempat penyimpanan, tempat pembuangan akhir. Sampah itu kita nggak siapin. Ya, jadi memang kalau sampai di titik ini, ketika kita bicara biaya, betul biayanya banyak banget, biayanya tinggi banget. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan? Kembali lagi pertanyaannya adalah kita yang membutuhkan komitmen. Komitmen dari siapa? Komitmen dari si pengusaha. Jangan pengusahanya mau cari untung doang. Ya, dan nanti dengan alasan, nah ini juga catatan nih buat Mas Pram. Pak, Ya. belum gede Bu Heni. Ya, kita masih sibuk buat bayar gaji karyawan dulu. Oke, balik lagi. Itu adalah resiko sebagai seorang pengusaha. Betul, betul, betul. Kalau nggak mau ada resiko, balik lagi jadi pekerja aja. Wong jadi pekerja juga ada resikonya kan? Dari mulai berangkat ke tempat kerja sampai dengan di tempat kerja sampai dengan pulang. Oh, ada resikonya. Ya. Apalagi ketika kita menjadi seorang pengusaha, resikonya kita harus melindungi bukan hanya nyawa kita sendiri, tapi juga staf kita, karyawan kita harus dipastikan. Itu sebabnya makanya kenapa sih sekarang harus ada BPJS umpamanya. Ya, karena itu sebagai bagian daripada komitmen bahwa itu adalah upaya kita yang terbaik untuk bisa memberikan jaminan bahwa ketika ada karyawan yang terjadi kecelakaan di tempat kerja, maka akan di-backup sama BPJS. Cuma pertanyaannya, apakah ada yang mau kecelakaan kerja? Nggak ada. Kan nggak ada ya, nggak ada yang mau juga gitu loh. Nah, itu sebabnya makanya kita semuanya sudah mulai nih melek K3 dulu sampai dengan sekarang. Baru kemudian kita naik ke substitusinya. Ya, bagaimana kita memperhatikan resiko-risikonya, bahayanya seperti apa. Bagaimana ada pengganti ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa dalam penyimpanannya itu seperti apa. Bagaimana pengirimannya, supply chain-nya itu seperti apa. Nah, itu perlu ada pencatatan semuanya. Jadi kita kalau dari bawah itu sudah diperhatikan betul-betul, maka kita akan menjadi lebih aman ya kerjanya. Nah, sebelum sampai di atas kita lihat dulu nih, Mas Pram. Saya lihat dong datanya di awal di halaman kedua. Yang ini? Ya, betul. Mau coba mungkin Pak Sumitra mau bertanya apa Pak? Silakan langsung aja Pak. Ya, langsung silakan. Siap. Izin Bu. Ya. Ya mungkin karena kita di lapangan sangat riskan banget terjadi kecelakaan kerja di lapangan berkenaan dengan personil dengan jiwa. Di mana kecelakaan itu terjadi, itu bisa timbul, itu hampir sebagian besar bahwasanya si pelaku kerja tidak mengetahui dan tidak memahami akan K3 ya, tentang K3 kesehatan dan keselamatan kerja di lapangan. Iya. Nah, tadi di awal disinggung kenapa ketidaktahuan ini terjadi ya, karena untuk bisa meraih ke arah sana tentunya akan membutuhkan suatu bentuk dana tambahan dari kita untuk bisa meraihnya. Nah, di sini yang mungkin yang ingin saya tanyakan, berkenaan dengan pentingnya K3 tersebut, bisakah lembaga terkait ya, berkenaan dengan komitmen tadi
melakukan suatu bentuk mediasi, suatu bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha untuk menyampaikan bahwasanya untuk tenaga kerjanya wajib sudah mengetahui K3, artinya karena berkenaan dengan komitmen tersebut beban biayanya biar dialihkan kepada perusahaan. Dengan begitu, kalau seluruh lini posisi, seluruh misalnya tenaga kerja di dalamnya sudah memahami K3, mungkin sedikit banyaknya bisa mengurangi atau mungkin bisa menghilangkan risiko akibat kecelakaan kerja di lapangan, Bu. Itu aja sih, Bu, mungkin yang ingin saya pertanyakan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Sumitra. Saya langsung jawab aja. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ketika kita bicara mengenai keselamatan kerja untuk karyawan, dari mulai sejak awal agreement dia menerima karyawan itu sebagai pekerja di tempat dia, maka mutlak itu menjadi sebuah kewajiban. Ya, makanya balik lagi ini adalah ada perlu kontrol. Kalau kita bicara peraturan perundangan itu mandatorinya udah banyak banget. Coba Mas, saya liatin nomor halaman ketiga mungkin. Ini. Nah, ya. Kalau kita bicara dasar hukum, ini banyak banget Mas dasar hukumnya. Ya. Ketika kita bicara Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Isinya apa aja sih? Isinya di sini tentang bagaimana disebutkan apa sih yang dimaksud dengan pekerja, apa yang dimaksud dengan tempat kerja, apa yang dimaksud dengan resiko kerja, apa yang dimaksud dengan perlindungan karyawan, apa yang dimaksud dengan perlindungan kerja. Itu semuanya ada. Hak-hak yang harus diberikan kepada karyawan itu semuanya ada di dalam Permen nomor 1 tahun 70. Nah, siap, Bu. Kemudian dikuatkan lagi Pak di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Itu sebabnya ini semuanya adalah sifatnya mandatori. Siap. Hanya memang balik lagi Pak, ini kan kita bicaranya komitmen perusahaan ya. Ya, betul, Bu. Memang kita juga kalau perusahaan udah bilang nggak ada uang, ya kita juga mesti ngerti juga nih. Makanya bapak-bapak yang ada di depan, di garda terdepan, apa yang bapak-bapak harus lakukan? Tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak melakukan tindakan preventif yang namanya BSO, Behavior Safety Observer. Bapak harus keliling tugasnya ya, keliling memperhatikan, menemukan potensi resiko kecelakaan, ya baik untuk personil maupun untuk grup. Ya, kira-kira resikonya apa aja. Jadi itu memang harus ada komitmen Pak dari diri kita sendiri, ada kesadaran. Jangan sampai Bapak nanti bilangnya, alah gajiku cuma segitu, aku suruh nanggung, suruh ngawasin, wah kayak begini kerjanya. Siap, Bu. Siap. Ya, wah kalau kayak begitu repot Pak urusannya Pak. Siap, Ibu. Selama ini kita menggali sendiri, Bu. Kita membekali, kita mencari apa ilmu sendiri, bagaimana kita untuk bisa membekali diri kita sendiri di lapangan gitu, Bu. Iya. Setidaknya itu udah bagus, Pak. Siap. Karena kita kan pasti kita semuanya pengen berangkat dan pulang nyawa kita tetap ada, Pak. Amin. Ya, amin, Bu. Kita pulang nanti istri di rumah langsung nangis-nangis gara-gara Bapak nggak kondisinya udah nggak berangkat kan gitu. Jadi langkah baik Pak, ya setiap pagi saran saya Bapak melakukan yang namanya BSO. Bapak keliling dan itu harus ada catatannya. Bapak temukan potensi-potensi near miss yang hampir, yang ada resiko kecelakaan kerja. Itu apa? Kalau perlu di foto. Hari ini Bapak menemukan berapa near miss? 5, 10 foto. Kemudian itu ajukan ke manajemen. Pak, saya hari ini menemukan potensi near miss. Potensi hampir terjadi kecelakaan kerja. Berapa? Supaya Bapak bilang, ini saya ada 20. Sudah, kasihin. Ya, nanti orang manajemen itu pasti akan lihat potensi kecelakaan kerjanya seperti apa. Siap. Ya, jadi jangan karena Bu Hayani nih enak aja ngomong begitu gitu kan. Saya yang di lapangan nih Pak. Apa Bu? Panasan, hujan-kehujanan, saya
lihat survei semuanya keliling-keliling. Wah, enggak lah Bu lah, nggak usah lah. Gaji saya juga cuma segitu-segitu aja gitu. Siap, Jangan siap, Pak Bu, kalau siap. begitu. Ya, Ya. repot Siap, Pak Bu. kalau Masih itu banyak waktunya, Bu. urusannya ya. Siap, Bu, siap. Oke. Yang lain kalau mau sambil tanya silakan ya. Ya. Balik lagi ke halaman pertama. Saya dikasih waktu sampai jam berapa Mas Pram? Ini Ya. kalau ngomongin K3 ini nggak ada habisnya nih Mas Pram. Silakan nanti sampai jam 9 nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, Bu. Oke. Ya, ini berarti waktu saya cuma tinggal 6 menit lagi. Nah, ini kalau kita melihat ya, Bapak-bapak semuanya, di tahun 2020 aja, ya kecelakaan kerja itu terjadi 221.740 orang kejadian, ya. Di tahun 2022 masih gede juga, 200 berapa itu, Rizka? 265 apa 255? 265. Oke, 265 kejadian. 2021 ada 234 kejadian. Bayangin tuh Pak. Padahal kalau kita bicara K3, goalnya adalah apa? Zero accident. Betul. Ya, kalau kita bicara zero accident. Siapa yang kepengen ada accident di tempatnya? Ya, tadi kita di awal sudah membahas potensi kerugiannya gede banget kalau sampai ada sampai ada kecelakaan. Lebih kepada karena apa? Kita nggak peduli, nggak aware bahwa potensi itu ada di mana-mana. Kalau seumpamanya kita nggak serius mengawasi potensi kecelakaan kerja ini tadi, yang tadinya mungkin hanya 1 bisa jadi 10. Ya. Nah, ini yang mesti harus diperhatikan sama teman-teman semuanya, ya. Bagaimana, apakah di tempat kerja itu sudah disiapkan safety induction, ya. Saran saya teman-teman kalau ada melakukan BSO, ada nirmis apapun difoto, ya, dikumpulin, difoto, kemudian di-share ke grup WhatsApp di kantor-kantor. Sambil kasih caption, jangan nggak dikasih caption. Hari ini tanggal sekian, jam sekian, saya menemukan gambar tersebut. Ada potensi terjadinya kecelakaan kerja. Ya, itulah nilai ibadah kita tuh. Ya. Rasanya kalau orang lain bisa kita gawangi agar tidak menjadi celaka di tempat kerja, rasanya itu udah menjadi keren banget. Ya, Kita betul. udah dapat pahala yang luar biasa ya, karena Betul. ya Menyelamatkan orang lain. Ya. Ya, betul. Nah, di sebelahnya kecelakaan kerja 20% terjadi lebih sering pada usaha kecil dibandingkan dengan perusahaan dengan 100 pekerja, dan 40% sering terjadi dibandingkan dengan usaha yang memiliki 1.000 pekerja. Betul. Ya, jadi kita bicara resiko nih, bicara K3 itu kita bicara kebaikan, pengennya kita memberikan yang baik buat karyawan kita. Ya, jadi penting banget diperhatikan kira-kira di tempat kerja saya sekarang ini sudah mengimplementasikan K3 belum? Kira-kira kalau bicara uang, ya jangan lagi mencari yang berat-berat, yang hal yang paling sederhana aja, yang mudah dikerjakan, yang mudah disentuh. Itu apa? Sehingga nggak ada lagi ceritanya, oh iya, tim keuangan saya lupa, oh iya, tim saya yang lain itu juga lupa diingetin, gitu. Nah itu bahaya tuh kalau udah seperti itu. Jadi harus betul-betul ada pencatatannya, harus ada dokumentasinya, harus selalu diingetin, ya. Jangan lelah. Orang K3 itu nggak boleh lelah ngingetin. Betul. Ya, teman-teman di sekitar kita itu harus aware, gitu ya. Nah, karena UMKM menjadi salah satu peluang besar untuk menyerap tenaga kerja di setiap wilayah. Jadi ya untuk UMKM memang ada hope. Nah, cuma kalau AI nanti udah masuk saya bingung lagi tuh. Ya. Kalau AI nanti udah masuk, sudah bisa klaim bahwa AI juga punya perasaan, bisa bekerja, bisa itu dan ini gitu. Wah. Saya nggak tahu lagi tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tinggal 2 menit lagi. Halo, saya. Oke, silakan. Silakan.
saya sudah sampai di rumah. Ini saya mau bertanya ya. Ya. Bagaimana kalau kita sebagai warga Indonesia itu juga boleh mengusulkan kepada pemerintah soal ini tadi apa, sampah yang 3 macam, dan juga untuk sampah rumah tangga, sampah daun-daunan, karena selama ini kami sungguh kesulitan di lingkungan saya di Purwantoro ini. Saya ingin supaya daun-daun itu bersih, tetapi kan daun-daun itu bukan punya tukang sampah. Betul. Jadi sekarang kita bakar dan menjadi polusi bagi lingkungan. Ya. Jadi supaya pemerintah juga sudah mulai dengan 3 sampah tadi yang betul-betul mungkin harinya hari Rabu untuk sampah basah, hari Kamis untuk recycle, Ya. di Jumat untuk sampah kebun. Pertanyaannya, Bu? Bagaimana kalau itu bisa dijadikan sebagai usul dari kita semua? Oke, Bu, sebenarnya ada bank sampah. Jadi Apa? ada bank sampah. Bank sampah. Ya, tapi kan itu menyulitkan kita. Kita harus pergi ke Sukun dan kita butuh apa itu namanya biaya untuk ke sana. Ya, Dan kalau itu dari pemerintah, jadi memang truknya itu sudah setiap hari Rabu mengangkat sampah dari rumah tangga, hari Kamis mengangkat recycle semua, hari Jumat mengangkat semua sampah daun. Ya, kalau itu bisa-bisa aja Bu, sepanjang memang jumlah yang meminta itu banyak. Karena gini Bu, kalau setiap warga itu punya satu permintaan ke pemerintah, kira-kira kalau kita punya 270 juta jiwa, itu gimana Bu? Enggak, maksudnya diseragamkan. Jadi kita minta diseragamkan di seluruh Indonesia seperti itu. Seperti yang dilakukan di luar negeri kan seperti itu. Jadi mereka betul-betul kalau hari Senin itu mengeluarkan sampahnya apa, hari Rabu apa, hari Kamis apa gitu. Jadi seluruh Indonesia. Bisa Bu. Tidak mudah. Saya tahu, emang itu tidak mudah. Setidaknya gini Bu, negara kita juga sedang berproses untuk pengelolaan sampah, khususnya limbah ini tadi. Ya banyak banget limbah-limbah. Apalagi yang limbah kabel, limbah-limbah alat elektronik, wah itu itu banyak banget. Jadi memang nggak ada salahnya bahwa ada masukan yang diberikan kepada instansi terkait. Seumpamanya kayak dinas kebersihan ya Bu ya, sampah itu kaitannya dengan dinas kebersihan. Cuma memang harus dipahami karena itu kan sifatnya nantinya balik lagi itu adalah mandatori ini Bu. Kalau kita bicara uang ini kan, wah, siapapun melihatnya jadi bakalan boros. Beda dengan kalau perusahaan gitu ya Bu ya. Jadi diusulkan, kalau memang sekedar diusulkan boleh. Nah, hanya memang ibunya yang harus kenceng. Ya kalau kita bersama-sama mungkin didengarkan, kalau saya sendiri siapa saya. Jadi kalau ibunya baru sebentar tuh sudah balik kanan, wah itu malah repot lagi Bu. Oke, siap. Semoga menjawab ya Bu Aryani ya. Ini ada pertanyaan Bu Weni di kolom chat ini dari Evrenius Anggat. Izin bertanya, jika ada kecelakaan teman di tempat kerja, itu tanggung jawabnya dari perusahaan kah atau bagaimana Bu? Oh iya, ada perusahaan yang sudah membuat guideline, sudah membuat aturan, mulai dari dia keluar rumah loh, keluar pagar, itu udah jadi argonya perusahaan. Ya, jadi itu yang sudah paling benar harusnya. Mulai dari dia keluar rumah, masuk pagar, sampai dengan kantor. Itu difasilitasi apa? Nah, jangan berpikir bahwa, oh saya aman karena saya punya mobil. Oh aman karena saya bisa pakai motor. Ya, nggak punya motor, nggak punya mobil, gimana nih? Gitu. Ya pertanyaannya kan pasti macam-macam. Iya. Kemudian ini Bu, ada pertanyaan lagi tentang dasar hukum yang tadi Bu Heni sampaikan. Bagaimana sanksinya jika perusahaan melanggar
semua dasar-dasar hukum yang tadi telah disampaikan, Bu. Tidak memenuhi Oke. kewajiban K3-nya. Sanksi hukumnya apa aja, Bu? Nah, kalau ketika kita bicara sanksi hukum, nah ini tadi, kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu kita masih kecil banget ya. Jadi cuma di berapa rupiah, Rizka? Saya lupa, Rizka, untuk potensi kerugian hanya Rp1 atau berapa rupiah gitu. Jadi kecil banget. Nah, makanya lalu bagaimana kalau itu tidak ada tanggung jawab? Solusinya bagaimana? Ini Pak Anggi tanya apa ya? Iya, yang tadi yang kalau ada karyawan yang kecelakaan kerja, kemudian perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Nah, solusinya bagaimana? Oh, itu boleh dilaporkan. Boleh dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di tempat kerja masing-masing. Ya, dengan melampirkan bukti-bukti. Nanti dari pihak dinas akan melakukan uji informasi. Apakah informasi yang disampaikan itu valid? Datanya ada atau enggak? Atau memang betul merugikan? Nah, itu perusahaan akan boleh dilakukan pelaporan seperti itu. Kemudian ini, Bu, kalau validasi tadi valid, ternyata ada pelanggaran, apakah nanti ada sanksi hukum, mungkin pencabutan izin usaha atau bagaimana, Bu, untuk yang bisa, perusahaannya? jika memang potensi resikonya sangat tinggi. Tapi kalau masih bisa disiasati, ya sebenarnya kementerian itu tidak dalam tataran mencabut izin. Ya, pemerintah itu hanya bicara terkait dengan makan yang harus ditertibkan itu harusnya itu sudah dibuat aturannya. Ya, jadi kalau adakah ketentuan jumlah personil petugas K3 yang kompeten berdasarkan jumlah karyawan? Oh ya, ada. Semuanya ada aturannya. Ya, di dalam Permen itu ada. Terkait dengan apa dulu nih? Ya, seumpamanya kalau minimal karyawan dengan 25 orang itu minimal harus punya 1 ya petugas pemadam kebakaran level D. Terus kemudian untuk P3K minimalnya 25 orang 1. Tapi kalau resiko kerjanya tinggi, ya satu-satu tuh harus ada tenaga ahlinya masing-masing. Orang yang kompeten itu harus berjenjang sudah. Walaupun jumlah karyawannya tidak lebih dari 20 orang semuanya. Tapi ketika kita bicara resiko kerjanya tinggi ya harus diimplementasikan. Contohnya apa sih? Kayak perusahaan konstruksi deh, pemborong. Ya. Kan dia nggak melakukan pekerjaan itu, bisa jadi dia disupin lagi gitu. Nah, tapi itu ditoleransi. Tapi dia juga tidak bisa bertahan terus-terusan, karena kalau kita udah bicara aturan main, regulasi, apalagi nanti sampai diaudit jadi temuan, ya udah nggak boleh ikut semuanya, nggak bisa tender gitu. Ini dari Pak Andreas, ini karyawannya lebih dari 400 orang ini, Bu. Ini untuk personel K3-nya yang kompeten minimal ada berapa? Ini bergerak di bidang apa, Pak, untuk 400 orang ini? Mungkin Pak Andreas bisa open mic. Silakan. Izin, Bu, yang saya maksud di sini itu yang kompeten itu seperti ahli K3-nya, Bu. Oke, ahli K3-nya kalau umpamanya di sini bergeraknya di bidang apa, Mas, izin usahanya? Kita izin usahanya itu labor supply mekanik. Cuman kita juga ikut ngawasin mekanik-mekanik di lapangan seperti itu, Bu. Mekanik apa ini? Mekanik alat berat, Bu. Oh, mekanik alat berat. Berarti kalau dilihat dari struktur jumlah karyawan, setidaknya Bapak punya 4 orang ahli K3 umum. Ya, kalau dilihat dari sini ya, dengan jumlah punya, karena 100 orang banding 1. Kalau menurut Bapak resiko kerjanya nggak tinggi, berarti 100 orang banding 1, 400, berarti Bapak punya ahli K3 umum 4. Nah, gimana dengan ahli-ahli K3 yang lain? Pertanyaannya lagi, apakah Bapak bekerja banyak menggunakan bangunan yang kemudian di dalam situ ada banyak membutuhkan aliran listrik? Nah, jika iya, maka Bapak minimalnya, balik lagi, ahli K3 listriknya minimalnya itu 4 orang. Jadi semuanya itu harus 100 banding 1. Kalau ketika bicara biaya, karena memang banyak perusahaan yang pasti akan mengeluhkan itu. Aduh, banyak banget ya, biayanya terlalu gede banget gitu. Nah, ini adalah bagian dari resiko yang harus ditanggung. Setidak-tidaknya
Kalau ada teman yang sudah tidak bekerja, nah sertifikatnya bisa diakuisisi lah sama kita. Jadi biar tidak terlalu menyulitkan gitu. Baik Bu, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Bapak Ibu mungkin bisa ditulis di kolom chat atau langsung berbicara. Kemudian ini Bu, ada pertanyaan lagi. Kalau seandainya dari perusahaan sudah menyediakan K3, tapi dari karyawan sendiri malas untuk menggunakan ini, apakah ada sanksi hukumnya? Ya itu udah umum ya. Kadang-kadang jalan perusahaannya benar, anak buahnya nggak benar. Helmnya dipakai buat ciduk. Tahu ciduk ya, gayung. Iya. Ya harusnya itu. Nah itu balik lagi. Semuanya jika bersifat mandatori maka harus clear sejak awal. Tidak ada pengecualian. Kalau sudah sifatnya mandatori itu nggak ada lagi yang dikecualikan. Apakah dia karena anaknya bos atau karena gitu ya. Ketika bicara implementasi K3 semua berlaku sama. Kemudian untuk sanksi hukumnya tahapannya seperti apa Bu kalau sanksi hukumnya ya pertama memang dari pemerintah sendiri kurang tegas ya dalam sanksi hukumnya. Tapi alangkah lebih baiknya jika teman-teman membuat sebuah aturan main yang disepakati, jika tentara itu datang dan lain sebagainya, maka apa yang harus dilakukan. Jadi semuanya harus clear, termasuk juga di dalamnya unsur K3. Biasanya kalau bikin perjanjian itu unsurnya cuma ngomongin duit tok gitu ya. Keselamatannya itu nggak dipikirin. Jadi seolah-olah kalau udah dapat penjelasan soal uang, kayaknya bahagia banget ya. Gitu. Betul. Ya, padahal itu juga penting. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Kemudian saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, bahwa untuk mengisi absensinya, linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Jika ada pertanyaan, satu aja silakan. Yang berhubungan dengan K3. Oh ya, untuk perekrutan tenaga K3 itu apakah dari karyawan itu sendiri atau Oh iya, harus karyawan. Jadi tidak perlu merekrut dari luar ya? Oh, nggak boleh. Berarti perusahaan harus menyediakan pelatihan khusus untuk K3 yang betul. Untuk ya, betul. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait K3? Nah, ini Pak Supani, ada yang mau ditanyakan? Ada on cam ini. Tentang K3 nih. Nah, ini sepertinya pengusaha laundry ini. Oke, karena sudah pukul 21.11 nih, kayaknya kalau ngomongin K3 nggak ada habisnya ini. Oke, karena materinya sudah habis, kita menuju ke sesi berikutnya. Bapak Ibu yang mau mempromosikan bisnis usahanya, silakan langsung aja ngomong di depan kamera, maksimal 3 menit. Silakan. Ada yang mempromosi? Halo. Ya, silakan Bu. Ya, saya mau mempromosikan tentang minyak faras. Ya, silakan. Apakah minyak faras itu 3 menit? Tolong saya diberitahu ya Pak. Iya, silakan. Silakan Bu. Minyak faras itu seperti ini. Ya. Itu sangat bagus karena saat ini ada yang namanya penyembuhan tanpa obat. Hanya dibalur. Dibalur-balur saja sembuh. Karena apa? Karena transdermal. Jadi penyembuhan lewat kulit. Kalau menurut penelitian, penyembuhan itu 80% lewat kulit. Kalau lewat obat kimia itu yang ditelan, itu 11%. Jadi ini sangat bagus. Karena pasien-pasien yang saya tangani, meskipun saya masih baru bergabung, tetapi saya sudah mendapatkan banyak testimoni yang langsung. Seperti sebenarnya saya mengenal ini karena saya sendiri terkena sakit di pinggang karena menarik-narik alat keras. Karena saya sudah tua dan tarik-tarik alat keras, kemudian pinggangnya itu suatu hari, 10 hari saya kira-kira hujan deras di rumah jadi bocor,
Dan saya menarik-narik pel itu sampai suatu hari saya bonceng sepeda motor dan saya berteriak-teriak kesakitan karena memang sakit sekali. Dan juga dari situ saya naik becak. Oke, naik becak pun ada batu sedikit atau ada apa polisi tidur itu sakit sekali dan saya berteriak-teriak. Tetapi dengan minyak ini yang saya juga tadinya tidak mengenal, dibalur hanya 1 minggu, ternyata sembuh. Oke, Dan ini luar biasa. Sip, Dan sip. selain Oke, Bu, itu, ya, Bu Aryani bisa dituliskan di kolom chat nomor teleponnya. Mungkin ada Bapak Ibu Oke. yang berminat bisa menghubungi Bu Aryani. Mohon ditulis di kolom chat nomor HP-nya. terima kasih. Iya. Oke, ada yang mau berpromosi? Satu aja, agar kita tidak Izin. terlalu malam. Baik, izin Bang. Ya, silakan Pak Mitra. Siap, terima kasih Bang atas waktunya. Ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa saya sendiri adalah sebagai manajer area sebuah perusahaan jasa pengamanan BUJP di bawah under Astra Group ya, di mana company kami adalah PT Sigap Prima Astrea. Di mana untuk secara umum bahwasanya perusahaan kami bergerak di bidang jasa pengamanan. Nah, tapi di sisi plusnya perusahaan kami adalah bahwa company kami adalah di bawah langsung koperasi Astra Internasional ya, dan di bawah langsung Astra Internasional tentunya, itu sebagai nilai plusnya. Kalau tadi di awal disinggung sama Ibu Eni terkait misalnya penjaminan daripada pengusaha, di mana penjaminan daripada pengusaha dari semenjak keluar dari pintu rumah di lokasi pekerjaan sampai kembali ke rumah itu mungkin penjaminan dari sisi kecelakaan ya. Tapi di perusahaan kami nilai plusnya bahwasanya setiap tenaga kerja kami ya itu kami cover, kami lindungi dengan asuransi Astra Life, di mana notabene yaitu bersifat asuransi jiwa, dan kita cover 24 jam untuk personilnya. Baik dalam keadaan bekerja, baik dalam keadaan berlibur, dalam keadaan apapun, kalau sekiranya misalnya ada anggota kami yang yang sudah melakukan komitmen dengan perusahaan kami dan lantas tutup usia, makanya pengcoverannya itu murni di cover sama perusahaan kami, dan notabene untuk preminya tidak kita tagihkan kepada anggota. Itu dari sisi plusnya ya Bang. Kalau dari sisi yang lainnya mungkin hampir sama dengan lembaga penyedia jasa pengamanan yang lainnya, tapi yang saya kedepankan bahwa kami menyediakan suatu bentuk asuransi jiwa dan preminya tidak kita tagihkan kepada anggota, itu under perusahaan langsung. Terima kasih, mungkin itu aja Bang. Terima kasih Bang. Oke, Selamat malam Bang. mantap. Jadi yang bisa yang mau bergabung, mau berminat dengan produknya Pak Mitra, silakan menghubungi di mana Pak Mitra, nomor teleponnya mohon dituliskan di kolom chat. 0857 2322 3733 Bang. Ya, mohon ditulis di kolom chat. Siap Bang, terima kasih Ya. Bang. Oke, nah ini kita Bu Heni closing statement. Ya, teman-teman semuanya, ketika kita bicara K3, balik lagi ya, nilai ibadah kita itu luar biasa banget. Ketika kita mengingatkan teman-teman yang lain bahwa kita itu jadi lebih bermakna hidup kita, ketika kita memang berbuat sesuatu, walaupun itu sekecil apapun mengingatkan, seumpamanya kayak tadi saya di tempatnya Pak siapa namanya, Pak yang dari security tadi itu Pak Mitra. Pak Sumitra, itu sekecil apapun Pak, ketika Bapak mengingatkan, apalagi dari di bawah Astra ya, biasanya itu disuruh mengingatkan untuk tetap senyum, tetap sabar, tetap bersemangat, tetap ramah gitu ya. Nah itu menjadi sebuah nilai ibadah banget tuh ketika Bapak mengingatkan ya. Jadi bicara K3 itu pokoknya mengingatkan tanpa henti. Itu sebabnya ketika kita bicara safety induction itu ya terus harus ada pokoknya. Ya nggak boleh gampang menyerah, nggak boleh gampang
saya di K3 departemen saya nggak ada uangnya, umpamanya. Nah, itu ya insya Allah lah. Ya yang penting nilai ibadah kita itu menjadi pertaruhan sebabnya. Ya. Jadi pokoknya tetap semangat. K3 itu menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan lah. Ya, mengingatkan teman-teman itu berarti kita mengingatkan diri kita sendiri untuk bisa lebih berwaspada. Itu aja, Mas. Wah, mantap, mantap, mantap. Oke, Bapak Ibu, ini demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Bu Eni atas materinya hari ini, sangat-sangat mencerahkan. Semoga dengan pemaparan ini kita semakin selamat dalam kita menjalankan tugas kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Kita ketemu lagi webinar minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.